Ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang dari gunung, orang dusun, orang gunung, orang udik. Istilah kita. Dia di tengah khutbah gitu angkat tangan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, cerita-cerita tentang kiamat. Kiamatnya kapan? Padahal sedang khutbah Jumat. Kita tahu khutbah Jumat tidak ada sesi tanya jawabnya. Maka Nabi Muhammad memberi isyarat padanya untuk diam. Sahabat juga memandang dia, memberi isyarat padanya untuk diam. Dia pun diam. Sampai habis selesai khutbah, selesai sholat, Nabi Muhammad tanya, Manisail anisa'ah? Kata Nabi, tadi siapa yang tanya-tanya tentang kiamat? Si A'rabi tadi angkat tangannya lagi. Ana ya Rasulullah ma'aradtu bihi la khair. Saya Rasul, tujuan saya tanya kiamat, emang pengen ngerti aja. Tujuan saya baik kok, cuman pengen tahu kapan tuh kiamatnya. Nabi balik tanya, Mada a'tattalaha? Kata Nabi, kamu tanya-tanya tentang kiamat kapan? Memangnya udah punya persiapan apa? Dijawab sama dia. Ma'adattulaha bikathratis shalah wala bikathratis siyam ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak punya sholat sunnah banyak. Sholat wajib enggak ditinggal. Tapi sholat sunnah banyak enggak punya. Wala bikathratis siyam, saya enggak punya puasa sunnah banyak. Puasa wajib enggak ditinggal. Puasa sunnah juga ada tapi sedikit. Enggak yang kayak tiap Kamis puasa, tiap Senin puasa, atau sehari puasa sehari enggak sehari. Saya enggak kerjain itu wahai Rasul. Ibadah saya yang sunnah-sunnah dikit aja. Saya enggak punya sholat sunnah banyak. Kayak ratusan rokaat, apalagi ribuan rokaat, saya nggak punya Rasul. Yang wajib saya nggak tinggal. Yang sunnah juga punya tapi sedikit. Cuman punya sholat duha berapa rokaat, cuman punya tahajud berapa rokaat, sholat witir berapa rokaat gitu. Obliya ba'diyah, dikit-dikit aja saya punya sunnahnya wahai Rasul. Gak punya sholat sunnah banyak, gak punya puasa sunnah banyak. Ghaira anni uhibbak, akan tetapi aku cinta padamu wahai Rasul. Cinta tuh kalau besar rasa di hati, gak bisa dibohongi. Ibu-ibu cinta gak sama anaknya? Cinta, udah pasti. Mau anak kayak gimana aja sebagai ibu ya udah pasti cinta sama anaknya. Emang ada sih sekarang nih zaman-zaman akhirnya ada ibu gak cinta sama anaknya ada. Keluar dari fitrah itu ya. Kucing aja cinta sama anaknya. Ada gitu ibu jual anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi sekalian, dia bilang saya nggak punya puasa sunnah banyak, saya nggak punya sholat sunnah banyak, tapi saya cinta padamu wahai Rasul. Nabi Muhammad bilang, anta ma'aman ahbabta. Kamu di hari kiamat nanti, di akhirat nanti bakal bersama dengan yang kamu cintai. Kamu cinta sama saya, kamu bakalan bareng sama saya. Kurang lebih begitu kata Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Sahabat langsung pada angkat tangan semuanya. Kenapa? Lahu khasaulana amah, Rasul itu buat dia aja kehususan ataukah buat siapapun? Nabi Muhammad menyampaikan, Almar'u ma'aman ahab, siapapun orangnya, dia akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Ini hadis menyenangkan bagi yang sudah merasa cinta, tapi menakutkan bagi yang belum merasa cinta. Silahkan. Masing-masing raba-raba hatinya. Adakah cinta telah bertahta di dalam hatimu itu?
Pernahkah kamu merindukan Nabi hingga enggak bisa tidur karena rindu? Pernahkah kamu menyebut-nyebut nama Nabi sampai berlinangan air matamu? Pernahkah kamu mendengarkan kisah Nabi, kemudian hatimu berdegup kencang, meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen sekali jumpa dengan Nabi Muhammad? Ataukah kamu adalah seseorang yang diceritakan tentang Nabi gak terlalu menarik bagi hatimu? Kamu lebih suka diceritakan tentang calon presiden, calon legislatif, pejabat-pejabat yang ada di televisi, atau bahkan artis-artis yang biasa kamu lihat di TV. Cinta, teman-teman saudaraku sekalian, cinta. Kamu, bagaimana Nabi Muhammad kepadamu? Apakah beliau berkenan menerimamu atau tidak? Tergantung dari bagaimana kamu kepada Nabi Muhammad. Apakah kamu telah menerima Nabi Muhammad sebagai nabimu seutuhnya? Apakah kamu telah menerima Nabi Muhammad sebagai juru selamatmu di atas muka bumi ini? Apakah kamu sudah menerima Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus bagi kehidupanmu di atas muka bumi ini? Saudaraku sekalian saya muliakan, bagaimana Nabi kepada seseorang tergantung dari bagaimana orang tersebut kepada Nabi. Maka ada satu kisah perempuan, wanita tua tinggal di pinggir kota Madinah. Kayak kalau dia jalan dari rumahnya tuh ke Masjid Nabawi hampir 2 jam, luar kota Madinah. Dia hidup sebatang kara namanya Zarqa. Sesudah dia masuk Islam, sesudah dia pernah ketemu sama Nabi Muhammad, satu hari saat di rumah gitu, dia ngerasa, ya Allah, kangen sama Nabi. Pengen ketemu Nabi, pengen lihat Nabi. Tapi gimana ya, badan dah tua, naik kendaraan gak punya. Tapi kalau saya gak ketemu sama Nabi, ya Allah, kangen. Udah bismillah, jalan pelan-pelan aja. Si ibu tua ini jalan pelan-pelan sampai ke Masjid Nabi. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi ini itu. Jam siang, jam 2-an. Dia gak mau, gak berani ngetuk pintu rumah Nabi. Dia gak berani, walaupun dia udah jauh 2 jam perjalanannya. Dia hanya akan lihat Nabi Muhammad walaupun dari kejauhan gak apa-apa. Lagi dia tertunggu Nabi Muhammad, dia lihat ada sampah di Masjid Nabi. Dari padang anggur. Dia pun kemudian mulai menyapu masjid tersebut. Gak lama kedengeran suara adzan asar, Nabi Muhammad keluar. Masuk ke masjid, keluar rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad menghampirinya. Kok Nabi tahu kalau ada orang yang kepengen ketemu? Nabi itu Nabi. Bu, jangankan Nabi. Ibu aja kalau misalnya anak lagi kangen, ibu berasa biasanya. Betul? Anak ibu lagi mondok, tahu-tahu dia lagi sakit di sana. Ibu berasa tuh. Hubungannya tuh erat. Nabi Muhammad itu, Bu, sebagai nabi kepada kita umatnya,
punya hubungan jauh lebih erat daripada kita sama orang tua kita. Kalau kitanya cinta. Jadi sama Nabi disamperin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Rasulullah. Senyum, senyum. Ibu lagi apa? Nyapu, Rasul nyapu. Dari mana ibu datang? Kampung Rasul. Ibu kemari mau ketemu engkau wahai Rasul. Senang, girang didoain sama Nabi Muhammad. Makasih Rasul. Besok-besoknya dapat berapa hari, ya Allah kangen lagi sama Nabi. Jalan lagi, kali ini lengkap bawa sapu. Tiap berapa hari sekali dia datang ke Masjid Nabawi. Kalau dia beruntung, dia bisa ketemu Nabi. Kalau enggak apa-apa. Lihat Nabi dari kejauhan. Kadang-kadang Nabinya juga lagi pergi peperangan, dia enggak lihat Nabi Muhammad, enggak apa-apa. Dia nyapu di Masjid Nabawi.